Guys, buat kalian yang lagi cari HP 3 jutaan terbaik di pertengahan 2026, pilihannya sekarang makin banyak dan makin menggoda. Nah, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP 3 jutaan terlaris yang memang banyak diminati dan punya spek bagus di pertengahan 2026. Yang pertama, ada iQOO Z11X. Di bagian depan, iQOO Z11X membawa layar 6,76 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. Memang masih menggunakan panel LCD, bukan AMOLED. Untuk sektor kamera, HP ini dibekali kamera utama 50 megapiksel yang mampu menghasilkan foto cukup detail di berbagai kondisi pencahayaan. Sementara di bagian depan tersedia kamera selfie 32 megapiksel yang cocok buat foto selfie maupun video call. HP ini hadir dengan chipset MediaTek Dimensity 7400 Turbo yang performanya udah sangat mumpuni. Nah, salah satu nilai jual terbesar dari iQOO Z11X 5G adalah baterainya. HP ini dibekali baterai super jumbo 7200 mAh. Pengisian dayanya juga didukung 44 watt flash charge yang cukup cepat untuk mengisi baterai sebesar itu. Di urutan kedua, ada Redmi Note 15 5G. Nah, yang satu ini baru rilis guys, harganya di kisaran 3 jutaan. Dan jujur aja, ini udah cocok banget buat langsung dibeli. Redmi Note 15 udah pakai panel AMOLED sekitar 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Layarnya cerah banget karena punya brightness yang bisa tembus 3000 nits. Untuk performa, HP ini ditenagai Snapdragon 6 Gen 3, chipset baru yang kenceng di kelas mid-range. Pilihan RAM-nya juga beragam, mulai dari 6GB, 8GB, sampai 12GB, dan storage 128GB atau 256GB. Seri ini masih kasih slot microSD, jadi penyimpanan bisa diperluas. Untuk kamera utama, HP ini dibekali 108 megapiksel, lengkap dengan OIS. Terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Lanjut ke baterai, kapasitasnya 5500 mAh, ditambah fast charging 45 watt. Di urutan ketiga, ada Oppo A6t Pro. Masuk ke layar, ukurannya 6,75 inci dengan panel IPS LCD Ultra Bright. Resolusinya masih HD+, tapi sudah didukung refresh rate 120Hz. Di sektor performa, HP ini ditenagai Snapdragon 685, dipadukan RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Bagian kamera, HP ini dibekali kamera utama 50 megapiksel plus sensor tambahan 2 megapiksel. Kamera depannya 8 megapiksel, cukup buat selfie dan video call harian. Nah, yang paling jadi daya tarik utama jelas baterainya. Kapasitasnya 7000 mAh dan udah didukung fast charging 45 watt juga. Yang keempat ada Poco X7. Poco kasih panel AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1,5K, refresh rate 120Hz, apalagi kacanya udah pakai Gorilla Glass Victus 2. Jadi jauh lebih tahan gores dan benturan. Di performanya, HP ini ditenagai chipset Dimensity 7300U, fabrikasi 4 nanometer. RAM-nya ada pilihan 8GB sampai 12GB dengan internal 256 sampai 512GB. Masuk ke kamera, Poco ngasih setup triple kamera dengan kamera utama 50 megapiksel OIS plus ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Kamera depannya 20 megapiksel juga udah lebih dari cukup buat selfie dan video call. Soal baterai 5100 mAh dengan fast charging 45 watt. Di urutan kelima, ada Motorola G67 Power. Dari tampilan depan, HP ini hadir dengan layar IPS LCD 6,7 inci Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Di bagian performa, Motorola nyimpen chipset Snapdragon 7 S Gen 2. RAM-nya 8GB dan memori internalnya juga lega, sampai 256GB. Untuk kameranya, di belakang ada kamera utama 50 megapiksel Sony LYTIA 600, ditemani ultrawide 8 megapiksel. Buat yang suka selfie, kamera depannya 32 megapiksel. Jadi kualitas video call maupun foto selfie-nya jauh lebih baik dari HP mid-range biasa. Yang paling bikin jadi spotlight itu ada di baterainya.
Motorola G67 Power bawa baterai 7000 mAh dengan fast charging 30 watt. Build quality-nya juga bukan kaleng-kaleng. HP ini sudah punya sertifikasi standar militer dan rating IP64. Di urutan ke-6 ada Infinix Note Edge. HP ini pakai layar Edge, Curve AMOLED, refresh rate 144 Hz, kanan kiri melengkung kayak flagship mahal. Lanjut ke performa. Infinix Note Edge dibekali Dimensity 7100. Sayangnya, untuk RAM cuma ada 6 dan 8 GB, serta memori internal 128 hingga 256 GB. Sekarang, bagian kamera. Ada kamera utama 50 megapiksel dan depth 2 megapiksel. Buat selfie, ada 13 megapiksel doang. Baterainya juga nggak main-main. Ada 6500 mAh dan pastinya sudah support fast charging 45 watt. Di urutan ke-7, ada Tecno Camon 50. HP ini hadir dengan layar AMOLED 6,78 inci, beresolusi tinggi, dan refresh rate 120 Hz, lengkap dengan kecerahan sampai 3000 nits. Dukungan HDR10 dan Dolby Vision, jadi tampilan tetap jelas meski di luar ruangan. Dari segi performa, dibekali MediaTek Helio G200 yang dipadukan RAM 8GB serta storage 256GB UFS 2.2. Sektor kamera juga menarik. Kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, ditemani ultrawide 8 megapiksel plus sensor tambahan. Kamera depannya 32 megapiksel dan sudah support video 2K 60 fps. Urusan daya, baterainya 6340 mAh yang dipasarkan sebagai 6500 mAh dengan fast charging di atas 45 watt dan sudah support bypass charging. Di urutan ke-8 ada Realme P3. Realme yang waras di tahun ini tuh ya cuma yang satu ini, di harga 3 jutaan kecil, dan HP ini bener-bener rekomendasi banget guys. Selain harganya yang masih ramah, HP ini juga dikasih update OS 3 kali dan keamanan 4 tahun, jadi dipakai 3 tahun ke depan masih aman banget. Apalagi dari sisi spek, HP ini kencang dan stabil buat harian maupun gaming menengah. Mulai dari layarnya, Realme P3 ini pakai panel AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan yang bisa tembus 2000 nits. Untuk performanya, HP ini ditenagai Snapdragon 6 Gen 4 berbasis proses 4 nanometer. Chipset ini udah gesit buat multitasking dan gaming menengah. RAM juga lega, ada 12 GB dan memori internalnya 256 GB. Kameranya juga cukup mantap untuk kelas harga segini. Kamera utama 50 megapiksel, tapi sayangnya HP ini nggak ada ultrawide. Kamera depannya 16 megapiksel juga oke buat selfie dan video call. Di bagian baterai Realme P3 ngasih 6000 mAh ditambah fast charging 45 watt, bikin ngecas dari sekarat ke penuh kurang lebih di bawah 1 jam. Di urutan ke-9 ada Motorola G86 Power. Gara-gara Motorola Edge 60 Fusion, harganya naik dan makin gak masuk akal. Akhirnya gue rekomendasiin saudaranya aja nih, Motorola G86 Power. Secara positioning lebih masuk akal buat yang nyari HP awet dipakai lama. Motorola G86 Power ini dapat update OS 2 kali dan update keamanan sampai 4 tahun. Jadi dipakai 2-3 tahun ke depan masih aman banget, gak perlu takut ketinggalan zaman. HP ini hadir dengan layar OLED 6,67 inci beresolusi tinggi dan sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Untuk performanya, Motorola G86 Power ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 dengan fabrikasi 4 nanometer, dipadukan dengan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan internal hingga 256 GB. Di sektor kamera, Motorola menyematkan kamera utama 50 megapiksel lengkap dengan OIS ditemani lensa ultrawide 8 megapiksel. Untuk kebutuhan selfie dan video call, tersedia kamera depan 32 megapiksel yang menghasilkan gambar tajam dan natural. Baterainya berkapasitas 6720 mAh dan sudah didukung fast charging 30 watt. Yang terakhir, ada Samsung A26.
Dari segi kelas 3 jutaan, HP ini udah turun harga dan jadi makin worth it guys. Dengan harga segitu, spek Samsung Galaxy A26 jelas lebih tinggi dibanding A17 5G. Dari tampilan depan A26 5G, pakai layar Super AMOLED 6,7 inci yang udah support refresh rate 120Hz. Performa HP ini juga makin mantap karena ditenagai chipset Exynos 1380 fabrikasi 5 nanometer. Dipasangkan dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB yang masih bisa diperluas pakai microSD. Di sektor kamera, Samsung ngasih setup 3 kamera belakang dengan sensor utama 50MP OIS. Ada juga ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP. Kamera depannya 13MP, cocok buat selfie sampai video call. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging 25 watt. Itulah rekomendasi HP 3 jutaan terlaris di pertengahan 2026 yang masih sangat worth it buat dibeli saat ini guys. Tentunya daftar tadi udah update harga terbaru bulan ini, jadi bukan harga saat pertama rilis yang biasanya masih mahal.